Berarti majene masih tak sitak itu masih diem. Nah, ini perhatikan sandalatnya. Ternyata sandalat tak manuna. Engkau manuna sandalat tak diejeknya roh mantan kiri kalau ku ajinta. Nah, ini perhatikan nih. Ini perhatikan ternyata engkau boleh temanu macam roh ku ajinta. Yang mana sadar tugas sulitnya mana? Tugas sulitnya mana mapapun. Tapi perhatikan Allah engkau boleh temanu. Maka ini dianggap tidak sah. Harus diulangi. Adik waktu tanah adi ulangi. Jenega ya kesempatan. Kira-kira adik ulangi. Perlu nggak jene kipe bang? Nari pemalik ya kipe mana? Majene kita memang atau itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah sidina wa kudina kunani Allah subhanahu wa ta'ala. Uang yang kaya mabir ya isi-isi luar pada iman atau pada engkau ataupun dari dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam suku dan ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Untuk lebih masyarakat si majelis tak dalam gue lebih hati-hati dibaca suratul Fatihah niatkan untuk meminta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Juga kita niatkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian Al-Fatihah ini juga kita niatkan untuk guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita sebuah ilmu. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selain dikasih amanah oleh panitia untuk membahas dua tema sebenarnya hari ini yang dibahas, yaitu wudu dan sholat. Kalau kita buka buku fikih, karena kajian kita hari ini adalah soal fikih, judul yang diberikan panitia itu cara berwudu dan sholat yang benar. Jadi dibuka kitab ini dua pasal sebenarnya, dua pasal milo diikat. Pasal pertama persoalan ini, yang kedua persoalan sempadan. Sebenarnya juga yang pasal ini dalam kitab yang ditulis oleh Habib Ta'idah berjudul Fathul Karim Al-Mujib, kami isi bab perhiasan ahkam taharah, pembahasannya soal taharah. Kemudian di bab selanjutnya itu baru membahas sholat. Di dua pasal ini perlu dipakai aja, tapi kurasa dan niatnya pasal baru kalau kita ini dari rumah bicara di masalah ini, bicara di masalah sepanjang. Masalah alhamdulillah ini sebelum kamar masa pada nomor di majid mana mukti
jadi mana mungkin. Kemudian alhamdulillah juga jamaah masjid kita di pasang pajak mana rumah, di pasang pajak itu. Hanya saja mungkin ada beberapa kasus yang mesti kita angkat untuk kita kaji. Misalnya ada sebenarnya hukumnya erojeni madu saja terlalu dari dunia majid ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Ada hukum JT wajibnya sunnahnya atau wajib dari kudir kuboi madosa atau sunnah berarti ketika kita melakukan dapat pahala tidak dikerjakan tidak jadi masalah. Ternyata kalau kita buka kitab fikih telu orang wajib ki majid maka segitu hanya ada 3 tempat itu wajib kita berwudu. Pertama ya dari kumelo di masuk pajak. Jadi di luar itu tidak wajib. Jadi apa tuh wajib ki majid dari kumelo di masuk pajak. Kemudian yang kedua narik kumelo di kata dengan orang. Jadi tapi kita perhatikan ada mungkin 2-3 orang di Palau Lentang biasa narik meruntui orang namun digaga jendina kata itu. Sementara ini harus berwudu. Kemudian yang ketiga, kalau kita tawaf pada jamaah haji menghubungi di sebelum tawaf itu harus wudu. Ditalumi orang yang wajib tahu majid morositi kumiro masuk pajak. Yang kedua saat menyentuh Al-Quran. Kemudian yang ketiga saat tawaf. Ini rotan orang. Di luar itu ada tempat-tempat tertentu sunnah ijenik. Pada padahal kita praktikkan nanti dari kumiro di Madinah. Di masjid ini sunnah. Contohnya yang kita. Ada juga wudu itu sunnah ridho kana mau fajinita nafura dari fati masuk banyak. Jadi engkau jadi tahu utama masuk banyak mengerti. Di sana narang bisa engkau mau fajinita kata ini artinya wudu kita itu belum batal. Maka sunnah Rasulullah itu boleh berwudu. Majid itu sunnah hukumnya ya, sunnah hukumnya. Ataukah misalkan ini orang yang makulanya junungket misalnya setelah melakukan aktivitas suami istri ternyata bapaknya minum kopi misalnya kurani pernah ini kurani tapi loro macam ternyata tete 10 macamnya sih. Nah dia pada pura cemedulu. Maka Rasulullah itu menganjurkan dari komelo sih malah di kedua imajinnya sih. Aja tak bawa imajinnya. Dalam satu kitab Ta'lim itu digi tahu. Nalar yang kedua. Nalar yang kedua dari nanti ini biasanya garu-garu setan maka mobilnya kulit dalek. Bahkan termasuk itu ajun keki ia nak perintahnya Nabi nak praktekkan Nabi dari dewa atau cemi maka berwudu sebelum makan. Aku ajun keki ternyata dia pada pura cemi nah minum minum majini tapi lebih bagus bersegera mandi. Nah, dia biasa juga jadinya real biasanya dia yang ataukah dia yang free misalnya pura kita edina pura tak ia harus bawa ibu
Ternyata dia patah cermin, mari kita dia patah cermin. Asal belok kilo galungnya. Akhirnya ditoleh pagiani pagi dipakai galung, loki galungnya, lesuki loro nih. Ternyata loro nih mata lebih cermin, tapi yang lebih niat cermin wajib. Tomahan cermin ini, tetapi ternyata dia ini akan cermin juga. Termasuk sunnah ini nareko melok cermin wajib sunnah. Jadi telu orang ini wajib hukum jene dan dia megalada di 10 itu pasal sunnah jene itu beberapa di antaranya tadi. Termasuk itu Kumelo kita baca Quran dan dia katakan dengan Quran. Maka setiap kumelo kita baca Quran, dia katakan dengan Quran. Asal aku katakan dengan Quran yang melo kita ngaji, wajib itu majid itu wajib majid itu. Tapi nari kita tutup Qurannya, misalnya sudah atau sambil manasik ini igaru dan mereka baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak ini dibaca tapi tidak menyentuh Quran. Mari guys, ya Quran. Maka ini dianjurkan juga untuk berwudu. Termasuk juga berzikir. Mazikir atau membaca salawat itu sunnah semua. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenai tata cara mungkin tidak terlalu saya tegaskan mengenai tata cara, karena yang paling penting itu soal kesempurnaan saja, soal kesempurnaannya wudu dan soal kesempurnaannya sholat. Agar yakin ternyata ada bagian-bagian yang harus kita basuh, misalnya soal wudu, dan juga pada sholat ada bagian-bagian tertentu yang anggota tubuh itu harus bergerak. Tapi mamila lagi kapan hari itu langsung dibahas ya Tuhan. Makanya pertama dulu kita bahas hari ini, nanti saya singgung sedikit di akhir-akhir soal wudu dan sholat. Yang pertama dulu yang harus kita pahami soal taharah. Dalam kitabnya Andri Purta narampe maknanya Iror yasmi tahara lugatan an-nazafah. Lugatan an-nazafah. Jadi secara bahasa agar yang tahara yaitu an-nazafah, membersihkan sampai panci. Nah, itu disebut sebagai tahara. Tetapi secara istilah wa amma syar'an fa fiha tafasir katsir. Cuma bicara di masalah syarat atau pengertian tahara secara istilah, mereka sebenarnya pendapatnya belum takwil materi min haduluhum bi'lu tustabahu bihi as-shalah. Jadi tahara itu kalau kita melaksanakan tahara, maka dengan tahara itu kita boleh sholat. Pada waktu dari pengantar ayat maka ada jawab tu nawati masuk banyak. Ada kekurangan macamnya. Akan hasilnya kita letak ternyata kata bicara imat tahara itu ada 3 hal. Tidak hanya soal wudu. Jadi macamnya kita masuk banyak. Ini terima sempajata dari ternyata ajun juga di macamnya di bawah. Ajun juga macamnya di bawah. Makanya di sini disebutkan ayyim wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin an-najasah wa izalatin najasah. Ya, ternyata ada tiga hal. Yang pertama itu wudu, jenis. Yang kedua ghusl, dari cermin. Yang ketiga tayammum atau kan izalatin najasah. Ternyata semua jenis, tapi dia dari sempat, dia dari sesempat agar pada badannya. Misalnya ternyata anak gizi, angkat anak gizi kuat kalenda,
Angka hadis itu kata kalina. Tapi kabarnya enggak dapat. Lalu kamu makasar kasai. Muraki majene masih tak sita itu masih di. Nah, ini perhatikan sandalatnya. Ternyata sandalatnya enggak temanuna. Enggak temanuna. Sandalatnya dilejatnya roh mantan kiki kan ku ajena. Nah, ini perhatikan nih. Jadi perhatikan ya, ternyata kita boleh temanu macam roh ku ajena. Ya mani isada. Tugas sulitnya mani mapapun. Tapi perhatikan Allah kita boleh temanu. Maka ini dianggap tidak sah. Harus diulangi. Adik pakutana agi ulangi. Jemega ya kesempatan. Kira-kira ada yang ulangi. Perlu ka makine kipe ba nari pumalik ya kipe mana? Majene ki gape atau deto mah. Makanya nanti ada pak khusus. Anu kasi dito pasal rampe ada rusak ijene. Sebenarnya ini malah beda pembahasannya. Ada rusak ijene. Ternyata dia termasuk yo mati saja cinta dari kembali. Jadi mana? Jadi pokoknya baik caranya. Pacini bawa majeta, cukup bersihkan kaki. Nah, sahabat itu menerus saja nih. Makanya dalam kitab ini disampaikan nasihat wa izalati najasati. Jadi najis itu juga harus dibersihkan bagian daripada taharah. Dan termasuk juga perlu terifahkan karena hadas itu dua kata itu ada sedikit alka hadas baik alka mananya hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu cukup dengan berwudu, tapi hadas besar itu harus dengan mandi. Jadi ku hadas kebecuki mapancing dari kumajene tapi dari kumalumpul harus cemetu. Tapi engkau tuh kasus madu, engkau tuh waktu madu ternyata misalnya junung kecil misalnya. Itu mana mereka ada yang batak kali tahu nah junung kecil sisanya motor disuguh ternyata mafallah watak kali. Mafallah watak kali artinya masa mati. Nah junung kecil ini. Nah ini kita juga siapa dalam keadaan berhadas besar maka harus mandi, harus cemekin aku masuk pada suhu. Aku dia tuh cemek, imajinnya di bawah ternyata dia besar. Maka ternyata dibolehkan bertayamum. Jadi ternyata bertayamum ini dua tuh atau lagi. Patolana jadi si bawah patolana cemek. Ini kau dari baju ke kiwanina, motor isuna, iges-iges kecil. Apa bahasa kisah di milok cemek, mata yang berbangun. Dia jadi. Ya Tommy itu dah jadi itu lagi yang cemek, dari keluarga, zurna, kesabaran, termasuk itu dari kemalasan. Ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,